Bicara melawan Corona bersama Classy FM. Wonderful Classy FM, this is the actual radio. Classy People, selamat sore. Saatnya Anda kembali mencermati program Bicara Melawan Corona hari ini Jumat 14 Agustus 2020. Sekarang di jam 16 waktu Indonesia Barat, Classy People. Nah, tema kita menarik ya di sore hari ini. Gimana sih caranya disabilitas bisa belajar di tengah pandemi COVID-19? Untuk mengetahui bagaimana kisahnya, kita sudah terhubung bersama dengan Kepala SLBN 2 Padang, Ibu Rahma Teti. Sudah bergabung bersama kita. Kita sapa dulu. Halo, Ibu, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana nih kabarnya, Bu? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Nah, Ibu, sejak pandemi COVID-19, gimana sih adik-adik kita, para disabilitas belajar untuk terus produktif, Bu? Ya, sama dengan peserta didik yang lainnya, di pandemi ini betul-betul sebuah musibah besar bagi adik-adik, anak-anak kita berkebutuhan khusus, karena sejatinya mereka memang betul-betul butuh layanan pendidikan yang rutin gitu. Jadi sama dengan teman-teman yang lain di sekolah reguler. Namun pandemi bukan berarti anak-anak kita tidak mendapatkan layanan pendidikan. Bahkan kita mesti harus betul-betul bagaimana mendesain, membuat strategi agar semua anak-anak kita ini dapat diberikan layanan pendidikan walaupun konsepnya BDR itu belajar di rumah. Oke, nah saat ini kan metode belajar kita secara daring atau online. Gimana sih Bu strategi Ibu dalam menyikapi supaya adik-adik kaum disabilitas bisa belajar? Nah, pada awalnya sebenarnya ketika pada masa PSBB, pembatasan berskala besar, kita memang waktu itu bagi anak-anak kita yang berkebutuhan khusus, dalam setting pendidikan khusus itu betul-betul hal yang sangat luar biasa. Jadi ketika masa awal kita libur PSBB, yang bisa terjangkau daring itu anak-anak kita itu sekitar 30-20%. Setelah kita petakan gitu kan, yang 70% atau 80% lagi mereka tidak terjangkau. Nah, di sana saya melakukan pemetaan, kemudian sebenarnya mengunjungi tahap awalnya ingin sama dengan teman-temannya yang lain untuk daring, bagaimana mereka juga bisa mendapatkan pendidikan pada masa pandemi ini. Nah, ketika saya kunjungi ke rumah-rumah peserta didik, nah di sini di luar ekspektasi kita, jangankan untuk daring, untuk memenuhi kebutuhan hidup saja mereka sangat susah. Jangankan untuk beli HP, untuk membeli pulsa, punya HP aja mereka tidak gitu. Nah, dari sinilah kita membuat sebuah kesepakatan. Kemudian kita bersama komite dan guru rapat kita waktu itu untuk memberikan bagaimana semua anak goalnya ini mendapatkan pembelajaran yang layak di masa pandemi ini gitu. Oke, nah saat ini Bu, setelah diadakannya strategi, apakah ada kendala ataupun juga halangan, rintangan ketika mengeksekusi program dan juga strategi belajar untuk disabilitas di tengah pandemi, Bu? Nah, berdasarkan kendala yang kita temui pada masa PSBB, makanya kita mengambil sebuah strategi agar pembelajaran ini bisa menjangkau semua anak. Kita menggunakan strateginya blended atau kombinasi daring dan luring. Jadi di mana kita sekali seminggu kita orang tua wajib mengambil kemudian mengantarkan tugas-tugas yang diberikan kepada peserta didik. Kemudian lagi pada masa berjalan seminggu lagi kita melakukan daring bagi mereka yang bisa daring. Nah, bagi peserta didik kita yang tidak bisa daring, kita mengadakan home visit. Jadi kita kerahkan guru-guru kita untuk home visit. Nah, di sini artinya pembelajaran bagi anak berkebutuhan khusus atau penyandang disabilitas ini konsepnya kita bukan memindahkan sekolah ke rumah, tetapi bagaimana belajar di rumah itu betul-betul bermakna bagi peserta didik kita. Jadi goalnya kita di sini bagaimana kita memberikan, karena yang akan memberikan pembelajaran itu kan orang tua. Gimana kita betul-betul membangun sinergi dengan orang tua.
Yang pertama kita menekankan bagaimana pembelajaran bermakna, kemudian kecakapan hidup, aktivitas yang variatif, produktif, menyenangkan, dan yang terpenting sekali bagaimana kita maintenance, yaitu pemeliharaan program-program yang telah dikuasai anak agar tidak hilang. Artinya di sini kita tidak ingin membuat sebuah permasalahan baru di sini dengan kondisi dan karakteristik peserta didik kita yang sangat unik. Nah, ini mungkin bisa jadi nanti akan membuat orang tua agak kesulitan memberikan pembelajaran. Itu udah pasti, itu kendala yang utama itu bagaimana orang tua memberikan pembelajaran kepada peserta didik. Karena orang tua sendiri mereka tidak mendapatkan ilmu tentang ortopedagogik itu sendiri. Nah, makanya goal kita bagaimana kita membuat pembelajaran di rumah itu bermakna. Yang paling inti sekali bagaimana anak-anak kita diisi hari-harinya oleh kegiatan yang produktif. Oke. Nah, sejauh ini setelah direalisasikan dan diimplementasikan dengan strategi dan juga metode home visit, bagaimana Bu hasilnya? Kita berharap progresnya yaitu memang kita goalnya kita tidak target pencapaian kurikulum dalam setting kurikulum 2013, tetapi bagaimana kita pencapaian progres pembelajaran kepada peserta didik kita itu sendiri. Nah, dari evaluasi dan refleksi kita, orang tua cukup ini bersinergi dengan kita karena anak-anak berkebutuhan khusus kan punya kakak juga, punya adik-adik juga yang sekolah di sekolah reguler. Di sana kita memberikan pemahaman kepada orang tua bahwasanya anak berkebutuhan khusus sama haknya dengan kakaknya, dengan adiknya, dengan teman-temannya yang lain untuk juga dapat pendidikan yang sama. Nah, progresnya di sini setiap minggu selalu kita mengevaluasi dan merefleksi. Jika terkendala, kita siap berkomunikasi lewat daring dengan orang tua. Oke, sejauh ini berapa banyak Bu guru yang ditugaskan untuk home visit? Jadi siswa kita jumlahnya saat ini ada 130 siswa dengan jumlah guru yang dipersiapkan home visit sebenarnya 38 guru, tetapi kita mesti mengikuti protokoler COVID. Hanya guru-guru tertentulah yang bisa untuk mengunjungi peserta didik. Guru dengan kondisi khusus dan anak berkebutuhan khusus dengan kondisi khusus. Kita memakai rambu-rambu COVID. Jadi tidak semua guru yang bisa untuk home visit tersebut. Apalagi jika misalnya SLB Negeri 2 ini berada di Kelurahan Padangsarai atau Lubuk Buaya. Kalau ada kondisi masyarakat yang terpapar, kita melarang guru untuk datang ke tempat tersebut. Tapi alhamdulillah dengan sistem tersebut kita tetap mengatur strategi bagaimana peserta didik kita tidak sampai tidak terlayani. Oke, nah artinya dengan jumlah guru yang sebanyak sekarang ini, relate nggak Bu dengan jumlah siswa yang harus dikunjungi? Kita kalau dari jumlah guru yang ada sebenarnya kita sangat kekurangan guru. Karena dari hasil asesmen guru yang siswa peserta didik yang masuk juga yang baru sebatas asesmen, belum masuk kelas gitu, baru kita memberikan program. Jumlah guru yang ada dengan jumlah peserta didik belum mencukupi. Sehingga kedatangan home visit guru ke peserta didik harus ini selang-seling dan tidak terfokus pada satu anak saja, tetapi kita bagi gitu. Oke, nah sejauh ini evaluasinya untuk kekurangan guru, apakah ada open recruitment penerimaan guru baru atau tenaga honorer untuk melancarkan dan juga menyukseskan program dan juga strategi home visit ini, Bu? Bagi kita bagaimanapun kondisinya, meskipun dalam kondisi kekurangan guru, karena tadi goalnya kita bahwa tidak ada peserta didik yang tidak terlayani, maka kita mengatur strategi saja sesuai dengan kondisi jumlah guru yang ada sekarang. Jadi kita kondisikan dengan goalnya tidak ada anak yang tidak terlayani. Oke, nah untuk biaya operasional sendiri ketika guru-guru mengunjungi rumah atau home visit ini bagaimana, Bu? Kebetulan SLB Negeri 2 adalah sekolah negeri, kita memang di cover dari dana BOS.
operasional sekolah yang biasanya tatap muka bisa kita optimalkan untuk kegiatan daring, luring, dan kombinasi ini. Nah, terakhir Ibu, harapan atau yang ingin disampaikan kepada pendengar kita di sore hari ini? Harapannya di sini apapun kondisinya, apapun kondisi individu, baik mereka berkebutuhan khusus atau tidak, baik mereka membutuhkan layanan khusus atau tidak, masa pandemi ini tidak ada kata atau tanda kutip bagi mereka untuk tidak belajar. Jadi anak-anak berkebutuhan khusus juga punya hak belajar sama seperti anak-anak yang lainnya, agar mereka dapat menunjukkan progres perkembangan yang seperti kita harapkan. Oke, baik. Ibu, terima kasih sekali atas informasinya. Semoga informasi yang kita sharing di sore hari ini bisa bermanfaat bagi yang mendengarkan juga, dan semoga sistem strategi apapun yang diatur untuk meningkatkan kualitas dan mutu pendidikan anak-anak Indonesia semakin bisa terrealisasi dengan baik ya, Bu. Amin. Baik. Ya. Terima kasih, itu dia Classy People, obrolan kita bersama dengan Kepala Sekolah SLBN 2 Padang, Ibu Rahmateti. Terima kasih. Anda sudah mencermati program Bicara Melawan Corona bersama Classy FM. Tetap waspada, bersama kita lawan Corona.